3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanin. Saya Cesa. Saya Putri. Aku Media. Dan aku Kaira. Jadi kita mau ngebahas salah satu kerajaan Islam pertama di Indonesia yang benar-benar mengguncang Nusantara, yaitu Kerajaan Demak. Pasti gak sabar kan dengar cerita kita? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kesultanan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan pada akhir abad ke-15. Nah, sebelum ada Kesultanan Demak nih, dulunya Raden Patah adalah adipati dari kerajaan Majapahit. Ya, semacam bawahannya gitu. Loh, kok Islam bisa menjadi bawahannya Hindu? Karena Majapahit terkenal akan toleransinya yang tinggi. Nah, terus kenapa bisa berpindah kekuasaannya? Karena runtuhnya Majapahit diakibatkan dari Perang Paregreg, yaitu perang saudara yang juga berdampak ke Kadipaten Demak, dan juga dorongan yang kuat menyebarkan agama Islam yang dilakukan oleh para Wali Songo. By the way guys, Raden Patah adalah anak dari raja terakhir Majapahit, yaitu Brawijaya V. Sebelum jadi raja, ia tinggal di Palembang dan menikah dengan Putri Campak. Dari pernikahan itu lahirlah Raden Patah. Dan setelah dewasa, ia dikirim ke Jawa untuk belajar Islam di pesantren Ampel di Surabaya, dibimbing oleh Sunan Ampel. Beliau memiliki falsafah terkenal yaitu Mohlimo. Raden Patah pun menikah dengan putri Sunan Ampel yaitu Ratu Asyikah. Karena pesantren Ampel dekat dengan Majapahit, Raden Patah ingin membangun kekuasaan Islam di Jawa. Ia mendapat hadiah hutan Gelagah Wangi di pesisir utara Jawa dari ayahnya, dan hutan itu berkembang menjadi kota Demak Bintoro. Untuk menandai Demak sebagai pusat Islam, Raden Patah mendirikan Masjid Agung Demak. Mari kita beralih ke sosial politiknya guys. Pada saat masa pemerintahan Raden Patah mengutus anaknya yaitu Adipati Unus untuk menyerang Majapahit. Kenapa? Karena Brawijaya V malah nurunin tahtanya ke panglimanya, yaitu Prabu Udoro, bukan ke keturunannya sendiri. Ya, Pati Unus pastinya gak terima lah, dan akhirnya Majapahit runtuh di tangan cucunya sendiri. Gak cuma itu, Adipati Yunus juga dikirim buat serang Malaka yang saat itu dikuasain oleh Portugis karena ada kekhawatiran Raden Patah bahwa potensi datangnya bangsa asing ke Jawa. Tapi sayangnya misinya gagal. Portugis sudah pasang benteng pertahanan yang solid banget. Namun, karena penjelahan jauh itu, dia dapat julukan yaitu Pangeran Sabrang Lor, si penakluk Lautan Utara. Setelah Raden Patah wafat, Adipati Unus naik tahta. Tapi bentar doang guys, saat penaklukan ke Malaka yang kedua kalinya, beliau wafat. Karena Adipati Unus gak punya keturunan, tahta rencananya tuh mau dikasih ke adiknya, Raden Kikin. Tapi drama terjadi. Raden Kikin dibunuh sama Sultan Trenggono dan anaknya, karena Sultan Trenggono menginginkan posisi tersebut. Sultan Trenggono akhirnya berkuasa, dan ini puncak kejayaan Demak guys. Terjadi ekspansi besar-besaran. Tuban, Surabaya, Madiun, semua berhasil dikuasai. Tapi ekspansi ini bikin Pajajaran, kerajaan Hindu di Jawa Barat, merasa terancam. Karena mengingat konflik yang pernah terjadi antara Majapahit dan Pajajaran, yaitu Perang Bubat. Pada abad ke-14, Raja Hayam Wuruk dari Majapahit ingin menikahi Dyah Pitaloka, putri kerajaan Sunda. Tapi Pati Gajah Mada, Perdana Menteri, menuntut sang putri sebagai tanda takluk dari kerajaan Sunda, bukan sebagai permaisuri. Pihak Sunda tersinggung. Lalu terjadi perang di lapangan Bubat. Raja Sunda gugur. Dyah Pitaloka bunuh diri. Pajajaran pun meminta bantuan sekutunya, Portugis, untuk melakukan penyerangan. Tapi Sultan Trenggono gak takut, malah ngutus Fatahillah alias Sunan Gunung Jati buat nyerang si Sunda Kelapa. Tapi dia punya strategi, yaitu menguasai pelabuhan Banten terlebih dahulu lalu menguasai Sunda Kelapa. Kenapa ya? Karena kalau Banten dikuasain dulu, logistik dan jalur suplai ke Sunda Kelapa bisa diputus. Artinya Sunda Kelapa jadi lebih lemah dan gampang direbut. Setelah menguasai pelabuhan Banten, barulah menguasai Sunda Kelapa, yang saat itu dikuasai Pajajaran. Sunda Kelapa pun berhasil direbut, terus diganti deh namanya jadi Jayakarta. Betul, cikal bakal Jakarta kita sekarang. Sayangnya,
Saat ekspansi ke Panarukan, Sultan Trenggono wafat. Kekuasaan beralih ke anaknya, yaitu Sunan Prawoto. Sunan Prawoto ini lebih chill guys, lebih fokus ke Islam dibanding politik. Tapi dendam masa lalu masih membara guys. Datanglah Arya Penangsang, anak Raden Kikin. Dia mengutus pembunuh bayaran, yaitu Rungkut, buat ngebunuh Sunan Prawoto. Sunan Prawoto pun menyerahkan diri karena merasa berhutang budi, gitulah. Karena sudah membunuh Raden Kikin. Drama lagi guys. Saat Sunan Prawoto ditusuk, istrinya yang lagi berdiri di belakangnya juga ikut ketusuk. Sad banget. Tapi Sunan Prawoto sempat ngelawan dan ngebunuh Rungkut. Akhirnya mereka bertiga tewas. Setelah itu, Arya Penangsang makin beringas. Dia mau habisin semua keturunan laki-laki Sultan Trenggono. Dan tebak, siapa korban selanjutnya? Yaitu Pangeran Hadiri dan Joko Tingkir alias menantu Sultan Trenggono. Arya Penangsang pun berhasil membunuh Pangeran Hadiri. Tapi, membunuh Joko Tingkir itu nggak mudah guys. Bahkan Arya Penangsang sudah mengirimkan 2 telik sandi namun misinya tetap aja gagal. Ratu Kalinyamat marah besar atas kematian suaminya. Dia membuat sayembara. Siapa yang bisa ngalahin Arya Penangsang bakal dapat tahta Demak. Joko Tingkir pun tertarik mendengar sayembara itu. Ia menyusun strategi dengan mengutus 2 orang kepercayaannya, yaitu Ki Gede Pamanahan dan Ki Penjawi untuk menghadapi Arya Penangsang. Sebagai imbalannya, Joko Tingkir menjanjikan hutan Mentawai kepada Ki Gede Pemanahan dan Tanah Pati kepada Ki Penjawi jika mereka berhasil menyelesaikan tugas tersebut. Pertempuran terjadi di tepi Bengawan Solo. Plot twist nih guys, yang bunuh Arya Penangsang malah anak Ki Gede Pemanahan, yaitu Raden Sutawijaya. Dan juga berakhirlah kesultanan Demak. Tahta berpindah ke tangan Joko Tingkir sesuai dengan janji Ratu Kalinyamat. Ibu kota awalnya di Demak Bintaro, pesisir pindah ke Panjang Pendalaman karena laut semakin tidak aman akibat serangan asing. Akhirnya, pusat kekuasaan Islam lebih berfokus ke daratan dan pertanian, bukan perdagangan laut. Tahu nggak sih, ternyata nama Demak itu punya makna yang islami banget. Yoi, nama Demak diduga berasal dari kata Arab, yaitu Dimah, yang artinya rawa. Soalnya, emang dulu wilayah Demak itu ya rawa-rawa banget deh. Makanya sampai sekarang pun kalau musim hujan datang, Demak tuh masih sering banjir. Jadi ada sejarah linguistik juga nih yang nyambung ke kondisi geografisnya. Next, kita bahas senjata legendaris, keris setan kober. Namanya aja udah serem. Seremnya bukan cuma nama, tapi ternyata kisahnya juga gak kalah serem loh. Keris ini pernah dipakai buat ngebunuh Raden Kikin oleh Sunan Prawoto. Dan ironisnya, keris yang sama dipakai anaknya si Raden Kikin, si Arya Penangsang, buat balas dendam dan ngebunuh Sunan Prawoto. Bener-bener keris penuh kutukan ya. Kalau yang satu ini lebih ademnya, ternyata Wali Songo, khususnya Sunan Kalijaga, pakai wali buat dakwah. Bukan sembarang cerita loh, mereka nyempilin nilai-nilai Islam ke dalam kisah Mahabharata dan Ramayana. Jadi masyarakat nggak ngerasa asing sama ajaran baru. Ini bukti kalau dakwah bisa lewat seni. Islam datang bukan buat menghapus budaya, tapi mengharmonisikan. Ternyata, waktu Sultan Trenggono menguasai sisa-sisa Majapahit, dia juga bawa pulang simbol-simbol kerajaan Majapahit ke Demak guys. Kayak mahkota, tahta, pusaka kerajaan dipakai buat nunjukin kalau Demak itu adalah penerus sah Majapahit, meskipun beda agama. Langkah politik banget, biar rakyat Jawa yang masih hormat sama Majapahit tetap loyal ke pemerintahan baru. Gokil ya, ternyata sejarah Demak tuh bukan cuma perang dan tahta, tapi juga taktik, seni, budaya, dan drama keluarga. Nah itu dia tadi cerita tentang kerajaan Demak. Seru banget kan? Iya dong. Makasih ya yang udah dengerin penjelasan tentang kerajaan Demak. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.